Matador Meet and Talk Oke. with Andre Mando. Dan akhirnya gue bisa ngundang Andre. Ore, setelah kemarin gue nggak bisa ikut Iya. pas Caca kemarin- kesini kan, Iya. karena kemarin gue lagi dagang sepatu. Yoi. Kan ada ini jualan toko sepatu gue. Iya. Jangan dong. Gue udah sekarang sama Andre. Doi bisa gue sebut apa ya? Apa ya? Penyanyi juga. Ya, Kan penyanyi enggak, juga. kalau penyanyi suka-suka aja sih. Kalau penyanyi memang Caca yang menyanyi. Kalau aku kan mungkin gara-gara sekarang sudah satu sama dia nih, jadi semakin bernyanyi nih. Semakin senang bernyanyi ya. Tiap hari di rumah sebelum bobo nyanyi. Iya, nggak juga lah, nggak juga. Andre, Ya, lo asal mana sih sebenarnya? kalau asal itu lahir dan besar di Jakarta. Lahir dan besar di Jakarta. Cuman kalau papa itu Chinese Banjarmasin. Oke. Kalau mama Jepang Malang. Jepang Malang. Gitu, Oh, berarti ada dua negara yang berbeda dong. Tiga lah ya. Iya, jadi Indo, Jepang, Chinese. bokap itu sampai kan sebelum kan bokap kan udah meninggal ya. Iya. Bokap itu udah meninggal 2017. Pada saat kayak lagi ngurus-ngurusin barang-barang, pindahan segala macam tuh ada kayak dokumen-dokumen segala macam. Bokap tuh emang ini warga negara asing. Oke. Karena pas lagi lihat dokumennya itu kayak emang ada sumpah jadi warga negara Indonesia gitu. Oke. Karena kan mungkin di zaman dulu itu mungkin yang Chinese, orang Indonesia keturunan Chinese mungkin masih kayak sebelum pas zaman Soeharto gitu kan ada nggak sih yang kayak lu mau pulang ke China atau di sini gitu, barulah pas di sini. Pada saat itu Pada ya. saat itu kan mungkin masih kayak tersebar, ada yang di Medan, ada yang di Surabaya, ada yang di Kalimantan. Nah, bokap itu salah satu Indonesia yang keturunan Chinese, Chinese gitu. Dan buat perjanjian itu pada saat itu. Sumpah warga negara Indonesia-nya itu ada Dan benar 2017 bokap pergi gitu. Andre. Sekarang lo aktif YouTube. Kalau YouTube sebenarnya channel sendiri punya, cuman sekedar punya doang karena fokusnya kan sebenarnya sebelumnya tuh di YouTube orang ya, sebelumnya maksudnya kerja gitu kan. Oke. Terus pindah lagi kerja di YouTuber berikutnya juga kan kerja gitu. Cuman sekarang fokus tapi di YouTuber istri, YouTube Berarti istri. oke, di YouTube pernah kerja di YouTuber sebelumnya lo sebagai? Sama videografer, kameramen, terus kayak ide kreatif gitu-gitu sih. Oh, berarti lo yang handle semua itu. Handle semua kayak kontennya besok apa ya, terus ngapain ya, terus gimmicknya apa ya, terus ya kayak gitu-gitu sih. Cuman awalnya kerja sama YouTuber itu memang awalnya multitasking aja sih. Jadi Gimana ya nyupir juga, terus juga ngurusin kayak rate endorse juga, konten juga, ngamerain juga, kayak gitu sih, kayak multitasking untuk awal-awalnya banget di YouTube. Berarti lo pertama banget ke Jakarta udah langsung sama YouTuber itu? Jadi YouTube itu adalah kerjaan kedua sebenarnya. Oh. Kerjaan pertama itu aku dulu di Jak TV, di TV Oh, Berita, Jak TV. di SCBD Iya, ya, iya, di SCBD itu aku sempat di sana. Itu sebagai marketing, jadi kayak yang ngambil iklan, nyari iklan, ngasilin iklan, gitu-gitu. Yang marketing ya. Berarti lo lulusan marketing dong, ekonomi. Nah itu dia. Kalau lulusan itu banyak banget loh yang bilang kayak lulusan itu kayak banyak loh yang nggak sesuai, itu maksudnya bener. Iya, Karena aku juga lulusannya bukan marketing, bukan broadcasting, bukan entertain segala macam, bukan. Tapi aku justru sastra bahasa Mandarin. Wow. Aneh kan? Jadi aku pas SMA itu memang pas lulus itu kebetulan ada rezeki dari bosnya papa dulu. Bosnya papa ini kerjanya tambang emas. Oke. Gitu. Dia ini orang Chinese asli, jadi dia nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi intinya sih dari sana lah bisa ke China. Jadi pernah ada tawaran kayak Oh, berarti lo kuliah di China? kuliah di China sempet dari 2012. SMA kan di PL tuh, SMA di PL, Pangudi Luhur Jakarta. Itu lulus 2012 langsung ke China, itu udah 12, baru lulus itu setelah lulus pulang itu 2015. Jadi 3 tahunan lah di sana gitu. Di sana untuk sekolah. Sastra bahasa Mandarin itu. Cool. Itu. Kehidupan di China gimana sih? Kalau di China tuh jujur gini ya, kalau misalnya kita tinggal di luar itu memang ada pelajaran yang memang kita nggak dapet di sini. Contoh Oke, dari kayak iya. jujur bukan membedakan, tapi jujur aja kayak ketertiban, kebersihan, kedisiplinan tuh benar-benar beda jauh. Di sana lebih Lebih gimana ya kalau untuk belajar jadi orang gitu kayaknya, apalagi untuk berhadapan sama seseorang atau banyak orang tuh kayaknya kalau kita tinggal di luar tuh akan ketahuan. Yap. Jadi kayak misalnya kita punya temen nih habis dari sekolah dari luar, dari mana aja, ada yang dari Jepang, ada dari yang Jerman, ada yang dari sini. Itu begitu dia balik ke Indonesia pasti akan kelihatan. Kelihatan dari gaya cara bersosialisasinya, terus cara dia menerima orang atau kritikan tuh benar-benar beda banget, karena gimana ya, akan lebih berbaur aja sih. Akan lebih disiplin, akan lebih baik, akan lebih better gitu. Pada saat lo sekolah di sana, lo berbaur sama warga sana atau sama lokal Indo yang kuliah di sana juga? Selama 3 tahunan itu awalnya memang harus sama Indonesia dulu. Iya. Karena kan kita harus tahu cara harus belajar sama senior yang udah Iya. duluan tinggal di sana. Cara naik bus, cara kita mau ngapain, mau ngurus visa, perpanjang visa segala macam kita harus tahu.
Tapi setelah tahun kedua, tapi lucunya lagi pada saat kesana nih ya, itu gue nggak bisa bahasa Inggris, belum bisa bahasa Inggris. Iya. Jadi bahasa Inggris tuh cuma bisa kayak sepatah-sepatah, nonton bioskop pun harus melihat teks, baca lagu tuh nyanyi lagu aja harus lihat lirik. Tapi pada saat di sana itu ya dari situlah, di tahun kedua itulah aku baru mikir, ini kalau bergabung sama anak Indo terus kapan belajarnya? Iya. Karena kesana itu kan kebetulan ada rezeki, jadi duitnya tuh bukan full duit bokap, jadi bokap seadanya, sisanya disponsor lah, kayak beasiswa gitulah jadinya kan. Akhirnya kemarin mikir tuh kayak, wah gue kalau main sama orang Indonesia terus akan kapan bisa bahasa Mandarin sama Inggrisnya nih. Akhirnya waktu itu memberanikan diri lah untuk di tahun kedua itu memberanikan diri untuk bermain sama orang asing terus, sama orang asli di sana, orang Chinese. Nah jadi disitulah mulai bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin gitu-gitu, sampai sekarang akhirnya udah bisa lah untuk Pasti lo bahasa Mandarin. bahasa Mandarin oke, untuk sehari-harinya udah oke lah. Udah bisa lah ya. Bahasa Inggris juga untuk sehari-hari oke lah. Kalau lo mau belanja ke tempat koko-koko lo bisa ngobrol. pakai Bisa. bahasa Jadi kalau Mandarin. mereka lagi mau kipes-kipes nih kan sepik-sepik, tahu nih. Kan nggak jujur muka gue kan nggak kelihatan kayak, maksudnya ada yang bilang bokap lu Chinese, kelihatan sih mirip sih, cuman ada juga yang bilang enggak, muka lu nggak Chinese. Tapi ada bersyukurnya juga nggak terlalu Chinese, karena ada beberapa hal bisnis atau kerjaan atau mau nawar lagi mau beli barang terus segala macam, mereka pakai bahasa Mandarin. Dia nggak tahu gue bisa Mandarin apa enggak kan, nggak tahu gue bisa, dia kaget gitu. Kocak Berarti anjir. seru juga ya. Kalau nyokap lo udah pernah ini? Nah kalau nyokap itu memang sedihnya adalah gue itu nggak pernah ketemu. Jadi dokumennya juga gue baru tahu tuh kayak pada saat bokap meninggal itu kan gue ngerapi-rapin dokumen. Terus pada saat kita masuk SMP, masuk SMA itu kan gue ada kayak ya adalah kayak ikut ngurus-ngurusin, masuk ke SMA, masuk ke kuliah. Itu memang dulu tuh sempat berpikiran kayak nyokap gue tuh yang mana ya, kayak gitu. Nyokap gue tuh yang mana ya, karena nggak pernah ngeliat mukanya sama sekali, fotonya sama sekali nggak pernah tahu. Bahkan kalau kita mau mimpi tuh ya kan, kalau mau mimpi itu kan pasti kita pernah paling nggak pernah ketemu sekali deh, Iya. baru bisa mimpi. Tapi ini mau mimpi aja tuh nggak bisa karena kan nggak pernah tahu. Nggak pernah gitu. tahu. Jadi yang gue tahu itu adalah namanya Yoko Watanabe, itu nama nyokap gue. Terus juga dia lahir di Osaka, Jepang. Jepang. Terus tahunnya itu tahun-tahun udah tua gitu sih. Maksudnya kalau sekarang pun masih ada, itu udah umur-umur tua. Jadi dia lahirnya tahun 50-an gitu, 49, 48 gitu. Wow. Gitu. Jadi setelah gue lacak-lacak, pikir-pikir segala macam tuh, kalau misalnya masih ada pun kayaknya udah tua deh, kayak umur 75 mungkin ya kan. Nah, tapi yang paling aneh, gue tuh kalau ditanya, tapi dari lubuk hati lo, nyokap lo masih ada nggak? Itu kalau nggak tahu kenapa ya, Iya. hati tuh mengatakan kayaknya masih deh gitu. Jadi tuh gue sempat berpikiran gue anak siapa ya kayak gitu. Tapi kayak perasaan ada gitu ya. Kalau hati tuh bilang ada, hati nggak tahu kenapa. Kayak bilang yakin ada kok masih gitu. Mau udah tua atau mau siapa gitu, kayaknya ada deh gitu. Berarti Kayak lo belum meninggal. memang nggak pernah ke makamnya? Nah itu dia, kalau kan bokap itu kan nomor 1, dia kan bokap Oke. tuh cowok ya. Iya. Adik-adiknya ada 4 cewek semua, jadi bokap tuh berlima. Kadang-kadang kalau lagi ngobrol sama waktu kalau lagi SD, SMP, SMA tuh pernah tuh kayak mau tanya-tanya ataupun pernah kayak lewat temen gue dulu. Jadi Oke. teman-teman yang sering nginep dari SD tuh gue suruh tanya, Pak coba tolong tanyain dong Pak, cari tahu nyokap gue tuh udah meninggal apa belum. Kalau udah meninggal kuburannya di mana, gue pengen tahu gitu-gitu. Cuman kadang-kadang suka dipatahkan, suka diapain. Jadi kayak sampai di detik ini pun kalian nonton video ini tuh gue juga belum tahu 100% kabar itu meninggal kah, apakah gitu-gitu. Cuma bisa kirim doa gitu ya. Cuma Tapi bisa ya doa. kalau gue sih doanya sih kalau misalnya memang masih ada sih, gue sih harapannya kalau misal ketemu sih wah kacau sih. Iya. Benar-benar nggak tahu lagi, karena hati itu mengatakan walaupun gue lacak-lacak, oh umur segini berarti sekarang dia umur 75. Harusnya sih udah nggak ada, ataupun kalau masih ada ya umurnya segituan. Udah tua. Cuman ya itu kalau temen gue nanya ada nggak sih, hati gue mengatakan ada, masih hidup, itu doang. Berarti lo cuma lihat fotonya ya. Nah fotonya tuh pas lagi ngurus-ngurusin yang pas bokap meninggal itu kan Iya. data-data segala macam. Dan gue sama Caca juga baru-baru kemarin lihat data-data kayak akte lahir, akte perkawinan bokap, terus sampai apapun hal yang ada tentang gue, Arsip kakak, lah ya. arsip, kakak itu cuma nama dia doang berdua. Jadi nama bokap, nama dia, nama bokap, nama dia. Jadi kayak sempat kan gue berpikiran gue anak siapa ya, kayak gitu loh, kayak gitu. Cuman memang semua arsip yang gue punya itu bener-bener namanya cuma 2 itu, Yoko Watanabe dan nama bokap gue gitu. Wow. Itu sih, tapi ya itulah, karena gue udah besar juga jadi nggak apa-apa lah. Jadi itulah salah satu kenapa cerita gue udah nikah sama istri gue sekarang, karena kemarin pada saat gue nikah itu memang gue umur gue kan sekarang nih, yang sekarang ini gue udah 28. Oke. Gitu, karena bulan Mei kemarin gue ulang tahun umur 28. Terus Selamat ulang tahun. Iya, Andre. udah lewat ya. Terus Caca ini kan juga dia seumuran sama gue, 93 juga, cuma dia Desember, gue Mei. Jadi dia masih 27 sekarang, tapi bentar lagi Desember 28 juga. Alasan gue nikah nih ya, memang alasan gue nikah itu memang salah satunya karena kesepian.
Wow. Jujur kesepian. Tapi kesepian itu bukan apa ya? Temen ya banyak. Temen banyak karena lahir besar di Jakarta, temen apa nongkrong segala macam banyak, yakin. Cuman kesepian itu dalam hati. Dalam hati itu maksudnya gini loh. Kalau buat beberapa orang ada yang sorry itu saya ya. Misalnya ada yang broken, misalnya kayak cerai misalnya contoh gitu. Tapi walaupun lu cerai, tapi at least lu masih punya, masih tahu gitu loh. Ada lagi mungkin yang udah meninggal satu, tapi at least lu pernah ngeliat dia. Iya. Tapi kalau gue tuh mikir kayak gue kesepian banget, gue anak tunggal, nggak punya kakak, nggak punya adik. Kedua juga bokap gue juga sebenarnya gue nggak terlalu deket juga, standar aja lah gitu. Terus dia udah pergi juga, nyokap gue juga nggak pernah ketemu. Jadi itu gue kesepian banget, merasa kesepian banget. Jadi pas bokap pergi itu kayak, duh gue sendirian banget nih di kayak gue tuh berasa kayak gue merantau gitu loh di Jakarta. Walaupun gue punya tante, adik-adiknya bokap ya, punya saudara, tapi saudara adalah saudara, bukan yang inti. Kalau inti kan gue pengen punya abang atau adik atau punya nyokap. Iya gitu. benar sih, kayak kesepian. Artinya gini, lu kan sendiri, terus setiap lu ngejalanin sesuatu lu katakanlah lu pernah capek untuk pengen ngobrol sama seseorang dan Seorang, lu gitu. Apalagi sama ibu kan. Ya sama itu sosok udah ibu. hal yang paling gue pengen ketemuin banget, karena ya gimana sih yang lahirin, hamilnya repot, ngeluarin juga taruhannya mati ya kan gitu. Berarti ya alasan lu merit itu kayak kena banget, lu kesepian. Dan Kesepian. akhirnya lu bisa nuangin itu ke Caca dong. Bisa, karena pada saat gue nikah itu jadi gue punya nyokap lagi sekarang, nyokapnya Caca ya kan. Walaupun pada saat gue nikah juga gue baru kehilangan bokap, akhirnya gue kehilangan bokap gue lagi, yaitu bokapnya Caca. Iya, jadi gue padahal udah senang nih, gue punya banyak kakak kan, abang-abangnya Caca, kakaknya Caca. Terus gue punya nyokap baru, punya bokap baru. Tapi ada kabar duka lagi. Tapi itulah perjalanan hidup yang harus kita jalanin terus guys. Gitu. Harus move on dari situ ya. Harus jalan terus, keep going guys gitu. Harus tetap fun ya, set. Yoi. Berarti Andre, lu juga pernah bikin lagu sama Derry? Bikin lagu pernah. Sama Derry. Itu lo nulis sendiri nggak? Itu kalau lagu itu cuma menumpahkan. Jadi kita di sini gue sama Derry itu suka bicara kan kayak yuk bikin lagu baru gitu, bukan lagu cover gitu kan. Cuman masalah lagu tersebut gue kayak tumpahin ke Mas Rendra Kusara guys. Jadi gue tumpahin ke sana, jadi ntar tinggal dibantu sama tim Akusara. Jadi di Akusara tuh kan banyak ya, ada Andre Mandor, ada Faiz dan lain-lain. Itu dibantu sama mereka. Jadi gue cuma numpahkan, gue pengen lagunya tentang cinta, tentang dia, makanya judulnya tentang dia kan gitu. Jadi lirikalnya sebenarnya lagu pertama itu pengen tentang Caca. Wow. Jadi ya kau yang hadir dalam hidupku segala macam. Sampailah akhirnya lagu kedua itu adalah lagu pernikahan gue itulah, itu maksudnya gitu. Jadi dengan arti lagu yang sampai kita tua nanti itu adalah lagu pernikahan gue sama Caca. Jadi gue harap gue sama Caca tuh sampai kita tua nanti. Amin. Gitu. Amin. Woo. Itu. Dan sekarang lo sama Caca lagi ngejalanin bisnis juga bareng. Lagi ada ya sampingan-sampingannya. Jadi kan kalau di kerjaan di utamanya pasti kan gue udah di utamanya di YouTube-nya Caca, Marisa Caca Channel. Cuman untuk sampingannya mungkin Instagramku juga kadang-kadang ada kerjaan, terus juga Caca ada kerjaan juga di Instagramnya. Tapi bisnis ini adalah mungkin sebagai batu loncatan kali ya. Kita belajar dulu sebelum punya sendiri 100%. Jadi kita ini masih kerjasama sama investor, sama pengusahanya tersebut kayak gitu. Lo ketemu Caca kapan sih? Ketemu Caca itu di acara Funfest sih, di YouTube Funfest. Itu Funfest. Di acara YouTube. Jadi dia waktu itu lagi sama Ria Ricis, gue juga waktu itu masih kerja di Ata. Kita lagi ada acara bareng di YouTube, lagi manggung gitu ya. Ketemulah di backstage gitu-gitu. Cuman sebelumnya ceritanya pas lagi sebelum ketemu di backstage di acara YouTube itu mungkin sebelumnya gue nanya ke Ata. Ini siapa sih Pak? Suka ada mulu nih di YouTube-nya Ricis, gue tanya gitu kan. Itu sebelum lo ketemu nih? Sebelum ketemu, udah mulai terpana gitu guys. Sadar. Terpana. Mulai kayak ini siapa sih Pak gitu. Enggak kan gue gengsi kan ngomong Kata, maksudnya kan nggak mau bilang Pan cantik banget Pak, nggak kayak gitu maksudnya. Ya nanyanya biasa data aja. Pak ini siapa sih Pak? Kan ceritanya gue lagi nge-review YouTube Ricis gitu kan. Pak ini siapa sih Pak? Kok ada mulu dia Pak di YouTube Ricis. Terus dari dulu kan zaman Telolet Om yang Telolet Om kan juga mereka berdua tuh zaman di Instagram tuh kan. Ini siapa sih Pak, ada mulu Pak di sama Ricis nih. Oh itu mah sahabatnya dari dulu. Oh iya kan, tapi gitu ya. Oh iya bisa nih gitu. Maksudnya dari situlah maksudnya udah terpana, sudah suka aja. Padahal belum ketemu, belum cuma lihat-lihat gitu doang, tapi mulai suka gitu. Wah cantik, terus kan ada konten-konten nyanyi juga gitu. Oh bisa nyanyi juga nih cewek. Terus juga talentnya mungkin banyak lah, mungkin ya di vlog, mungkin di Instagram kan dia joget-joget gitu. Wah seru nih kayaknya orangnya kayak gitu dah. Sampai akhirnya di YouTube Funfest lah itulah diketemuin lah. Sama Ricis juga didorong-dorong. Lagi single nih terus single juga gitu. Dibantu-bantu akhirnya udah kenalan sampai akhirnya gue
Ya DM-an sampai akhirnya Oh, DM dulu nih, belum tukar nomor kenalan di WA. Instagram dulu, terus WA dapet. Baru lanjutlah sampai akhirnya kayak sekarang ini. Yo, Tapi memang jodoh itu bukan kita yang mau sih, emang udah diatur sama Tuhan sih pasti. Gue percaya. Dan lo ketemu sama jodoh yang diatur sama Tuhan. Diatur sama Tuhan dan seiman kan soalnya Yap. kan gitu. Itu yang paling penting gitu. Udah deh, Yup. sebelum lo bikin musik, lo main musik sebagai apa dulu? Kalau musik ini yang gue punya lagu ini kan berdua nih, itu juga karena suka nyanyi, jadi gue paling nggak punya lagu sendiri lah gitu kan. Oke. Gitu. Cuman kalau bermusik awalnya itu otodidak main drum. Oh, lo ngedrama. Awalnya ngedrum, main drum itu otodidak, bukan les kayak di Yamaha, bukan Iya. di mana-mana yang tempat-tempat kayak gitu, Farabi mungkin kayak gitu-gitu. Cuman dulu sempet waktu zaman sekolah SMP atau mungkin semenjak SMP terus ke SMA itu pengen banget kayak teman-teman tuh kan jago drum. Itu karena mereka les, mungkin di Farabi lah atau mungkin di Gilang Ramadan lah gitu-gitu kan. Cuman dulu sempet bilang ke izin ke bokap tuh kayak, "Pak boleh nggak?" Intinya kayak, "Pak boleh nggak les drum?" gitu. Karena kan kalau bokap kan taunya kan lesnya biasa lah Inggris, sempoa ya kan, les private buat pelajaran. Cuman gue sukanya musik kan gitu. Akhirnya pada saat mau les drum gitu kan, dimaki gue, dimaki. Nggak, karena bokap itu memang orangnya kalau dia pesannya gini, lu tuh kalau mau bermusik nggak usah bayar. Kalau musik tuh lu yang dibayar, kata dia gitu. Karena musik itu hobi, bukannya belajar kayak matematika. Kalau lu mau les Mandarin mau mahal, gue usahain, kata dia gitu. Mau les Inggris mahal, gue usahain. Tapi kalau les musik, lu cari duit sendiri, sampai gergetan gini. Lu cari sendiri, kayak gitu. Jadi bokap gue tuh kalau untuk musik, kalau untuk yang kayak entertain gitu, nggak mau dia bayarin gue untuk itu, kayak ikut casting lah apapun, dia nggak mau. Karena dia pikir kalau musik itu ya lu hobi yang lu bisa belajarin sendiri, ngapain gua harus bayar mahal buat itu, kata gitu. Dan akhirnya lo otodidak belajarnya itu Iya, karena masih pengen bisa main drum gitu kan, main musik. Berawalnya itu dulu dari musik, tau nggak yang di pengamen yang tam-tam, tau nggak? Yang suaranya cuma teng-teng, yang buat di bis-bis, pengamen yang di bis-bis. Oh iya, yang iya, tahu gua. Yang pakai pipa bukan sih? Ya begitu-begitulah modelannya, yang cuman kayak tulang gitu doang. Itu awalnya gue beli di toko-toko semacam yang jualan-jualan kayak ada raket lah, kan ada jualan gitu tuh. Jualan kayak gitar gitu-gitu, gue beli akhirnya beli di situ. Nah, itu juga nabung, nggak minta sama dia. sisi no, Ya dari duit jajan sisi dapat itu segala macam, sampai akhirnya mulai SMP lah bergabung di band. Ngeband. Oh, ngeband. Dari SMP ngeband. Yo, Ian Rias juga pernah ngeband. Jadi dari ngeband situlah kita kan ada studio, kayak mau nyewa studio itulah, di situlah gue Buat latihan per jam gitu ya? Iya, latihan per jam lah, 2 jam lah, ataupun pernah yuk kita jamming aja yuk gitu. Jadi nggak latihan pun kita iseng-isengnya karena mau belajar, mau nyoba-nyoba. Dari situlah bisa main drum, pokoknya inti cerita singkatnya dari situlah bisa main drum karena sering bayar studio untuk cuman itu jadi kan di studio bisa ada musiknya tuh, bisa pakai speaker nyetel lagu Krispati kayak apa kayak gue ikutin, bisa sampai akhirnya gue bisa sendiri. Berarti lo baca ketukannya dong. Ketukannya, makanya sekarang nih kalau misalnya kayak dulu ada orang nih, yuk kita main ini, tenang aja nggak usah latihan, udah ada not. Gue nggak bisa baca not. Karena kan kalau les itu udah pasti bisa baca not. Iya. Tapi kalau gue mau main gitar, kan gitar pun gue juga bisa. Tapi gitar tuh juga ya otodidak. Dan gitar pun gue nggak bisa main yang susah-susah, cuma pakai kunci-kunci yang gue bisa atau kunci standar. Itu pun kalau disuruh baca kunci nih, misalnya main lagu apa, buka di Google aja nih, nggak bisa gue baca. Jadi gue cuman main gitar tuh ya sebisa gue bisa ngulik-ngulik tuh dengan kunci yang gue bisa ngulik-ngulik, dapet Feeling dong. Terus main drum juga gue nggak bisa baca gitu, kayak lagi orkestra mungkin gue nggak bisa baca. Lo cuman tahu bunyi dan ketukannya aja. Belajar sendiri, gue coba latihan gue bisa, tapi kalau disuruh baca not gini nih, wah gue nggak bisa. Karena kan nggak pernah les. Kalau les kan mungkin bisa orang baca notnya, ketukannya. Materinya nggak ada, nggak lo pelajari ya pada saat itu. Paling kalau gue baca not sekali doang. Itu pas lagi SMA di PL itu, gue ada ekstrakurikuler. Pilihannya pada saat itu adalah les Jerman atau orkestra. Gue pilih orkestra dan gue pegang biola. Dan pada saat itu diajarin sempet sama Om Adi MS. Wow. Dulu sempet, tapi Keren setelah banget, Om Adi MS bentar doang gitu, akhirnya setelahnya Om Adi, mungkin buat pembuka doang kali ya. Setelah pembuka itulah yang ngajarin gua biola itu pada saat itu muridnya Om Adi. Dan kebetulan dulu ada Mas Andios ya. Mas Andios pernah kenal tuh, aku sebutin namanya Pak Samsi. Oh, itu mah tahu dia. Oh, tahu. Jadi dulu pernah belajar sama Pak Samsi, itu muridnya Adi MS biola. Tapi sekarang udah lupa, udah nggak bisa. Dan itu sebelum lo kenal musik digital, DJ. Digital. Dan akhirnya lo kenal DJ. Nah, kalau musik digital itu karena memang dari dulu juga suka R&B. Oh. Gitu. Mungkin kalau Andre kan memang rap gitu kan. Dari dulu juga aku juga suka rap. Kayak Linkin Park aku juga suka tuh rapnya segala macam. Cuman karena basically-nya bukan rapper, bukan dari hati bukan pengen nge-rap tapi pengen nyanyi, makanya disitulah
di musik digital yang kemarin yang kita buat yang tentang dia atau sampai tato nanti, ya paling gue nyanyi aja gitu-gitu, nggak mau yang bagian rapnya karena nggak pede. Karena kan hatinya bukan itu, pengennya Emang nyanyi lu aja, bisa suka nyanyi. nyanyi, bukan yang rapnya gitu. Berarti lu sempat ngerasain hype-nya disc joki DJ di Jakarta dong? Ya kalau dari Pemalang. kalau itu pasti, karena kan memang musik-musik yang kayak R&B, rap itu kan pasti kan ya kayak yang Lex segala macem atau teman-teman rapper yang lain kan Saikoji. Iya. Dari dulu 2004 kalau nggak salah, dari zaman kaset ya, itu aku dengerin banget Saikoji dan nggak tau kalau sekarang mungkin agak-agak lupa. Tapi dulu satu albumnya Saikoji itu aku hafal semua. Wow. Dari kalau nggak salah kasetnya itu yang warnanya agak-agak coklat krem gitu yang gambar mic. Oke. Saikoji yang gambar mic. Itu kaset kan, bukan CD kan? Dulu gue belinya kaset terus. Karena kalau CD kan lumayan mahal, 2 kali lipatnya, 3 kali Iya, lipatnya. iya. Misalnya kaset harga 20.000, CD kan bisa 85, 95 Iya, mahal iya. banget. Gitu. Dan belum Dan tentu dulu- lo punya alat apa sih namanya CD player itu kan? Iya belum tentu, Iya. tapi kan kalau kaset kan di mana juga bisa, di mobil Iya. bisa ya kan. Dulu Walkman juga. Walkman. Dari zaman Yuk. Walkman gua dulu. Walkman. Iya, dari Kemana-mana zaman pakai Walkman. Sampai dulu lagu-lagu R&B atau rap segala macem kayak ya Lil Jon gitu-gitu segala macem tuh gue suka cari tempat counter yang bisa, bang bisa nggak saya punya kaset kosong nih. Jadi gue suka lagu ini gue jadiin di dalam kaset. Karena kan gue dengerin Walkman kan, jadi gue minta tolong downloadin lagu ini masukin ke dalam kaset gue. Jadi gue suka tulisin R&B, pop 1, volume 1 gitu-gitu. Kalau ke tempat kaset itu di mana deh? Jadi kalau kaset itu kan bisa di copy. Jadi kalau lu punya tip yang ada 2 tempat kaset, itu bisa ngopi pak. 1 kaset kosong nih, 1 kaset Saikoji misalnya. Iya. Pada saat gue mau nge-record, gue bisa nge-record dari sini ke sini. Nanti lagu berikutnya ntar gue ganti lagi, misalnya kasetnya Salon Seven gue masukin sini, gue record lagi. Ada tuh dulu, gue punya tip yang kayak gitu. Di-record. Ditempel doang gitu loh, gitu. Gue zaman melek musik itu CD sama Iya. langsung handphone. Nah kalau CD itu zamannya waktu itu gue ngeburn Iya, CD ya ngeburn kan, CD ngeburn gue kan. ngerasain. Iya. Kalau kaset gue masih bocah banget. Iya, kalau kaset gue juga dulu ngerasainnya itu sih, gue bisa ngopi sendiri dari kaset yang gue punya nih, beli ori nih, Saikoji, gue bisa Salon Seven, apa, gue bisa gabung-gabungin sendiri. Berarti lo sempat ngejalanin era itu ya? Era itu, kalau nggak salah boombox, dari zaman boombox gitu lah ya. Dari CD pun gue bisa, jadi gue rekam, gue play CD-nya, gue record yang bagian kasetnya, jadi kepindah ke kaset. Adalah trik-trik kayak gitu dulu, kalau nggak salah mereknya Aiwa kalau nggak salah deh, boom tape-nya gitu, Aiwa. Aiwa gue punya buat Aiwa. nyokap gue senam dulu. Iya kayak gitu Pakai itu. sound Aiwa. Kalau Walkman ya mereknya Walkman dulu Iya, kan. Walkman. Sony. Kalau Walkman kan buat kecil kan dia. Dulu masih gede, masih bentuknya kaset gitu segini lah. Iya, Masih ya bentuk maksudnya kaset ya bisa taruh di Iya, masih bisa gantung digantungin. gitu Bisa kan. Gantung dulu, nggak bisa Digantung. dimasukin kantong, gantung. Udah kayak apa sih? Sennheiser aja, clip-on. Gantung-gantung di sini kalau jalan ya kan. Gila. Gue nggak sempat ngelewatin masa pertukaran kaset Kaset, itu soalnya. iya. Tapi kalau Walkman kakak gue punya dulu. Jadi gue pinjem suka pakein aja. Terus disetel sama kakak gue, udah gue dengar. Meskipun gue Iya. nggak tahu lagu apa. Benar. Era gue melek musik itu handphone lah. Handphone, Gua ada terus handphone. paling nggak kalau udah ada MP3 player mungkin udah pada yang Iya. USB aja udah tinggal Iya. download, masukinnya by USB aja gitu. Udah komputer. Kecil. Berarti gue tergolong anak muda juga. Enggak lah. Enggak lah, yang penting kan skillnya nggak mudah. Skillnya nih nggak mudah nih skill. Iya, Karena iya. Andre Mandor ini gue kenalnya memang gila banget, memang nge-rapnya. Terus dia memang tadi kan gue sempat nonton di video yang dia podcast sama Caca. Gue nonton katanya, waduh gue nggak bisa bermusik nih gini-gini. Gue wah apa nih? Enggak, menurut gue Andre Mandor justru gokilnya itu adalah oke lah, dia sendiri bilang kan nggak bisa main musik. Tapi dia bisa nyiptain lirik itu paling gokil. Ya makanya gue heran juga. Enggak, maksudnya nyiptain lirik itu susah banget Iya gitu. sih. Karena bukan hanya sekedar dia lagi galau ciptain musik, terus gue lagi berantem sama orang gue ciptain musik, enggak. Tapi orang yang bisa ciptain lirik itu benar-benar orang yang nggak biasa, dia rata-rata. Awalnya karena gue dulu nulis puisi pak. Oh, pantes lah. Nah, Kalau gue gua- puisi-puisi itu juga gue nggak terlalu nggak Gue terlalu dalam. suka nulis puisi, terus tiba-tiba puisi gue ujungnya sama ngerime. Oh, ngerime. Nah, Makanya baru kalau di gua- rapper kan biasanya kan gitu iya, kan. baru gue denger Senakas, rhyme. musik lokal dan Iya. gue tertarik sama hip hop tuh, cerita gue dikit. Dre, Iya. sekarang lo lagi hobi banget main motor apa udah dari dulu? Kalau motor jiwa. Jadi maksudnya jiwa tuh kita punya mimpi ya, misalnya Andre Mandor ataupun gua ke depannya pasti kalau udah punya uang atau punya banyak uang gitu kan pastinya pengen punya mobil Yap. ataupun mobil sport segala macam. Yap. Tapi jujur jiwa gua di motor tetap. Jadi gue suka main motor aja, jadi dari dulu SMP aja gue juga udah motoran walaupun gue belum punya motor ya. Jadi motor yang di rumah tuh udah gue oprek-oprek, udah gue modif-modif. Maksudnya modif tuh maksudnya kayak ya ganti bannya agak gede, terus lampunya dibikin jadi high day. Gue udah mulai suka modif-modif tuh dari
zaman SD kelas SD akhir lah. Semenjak gue main Underground 2 kalau nggak salah deh, NFS. NFS 2 kan ada game mobil tuh modifikasi. Iya. Oh, udah senang di situ Udah lo senang ya? modifikasi karena nggak punya mobil, nggak mampu beli mobil. Jadi motor yang ada di rumah tuh gue udah mulai oprek-oprek. Itu motor apa tuh dulu? Waktu dulu tuh Mio Smile, masih Mio yang tau gak yang lampunya Smile gitu. Iya. Ya itu dari zaman itulah gue ganti stikernya, gue ganti lampunya, gue ganti peleknya, gue cat peleknya gitu-gitu. Tuh orang rumah nggak ngomel. Karena- Kok gini pulang-pulang motor gitu. Kalau untuk itu biasanya bokap nggak terlalu merhatiin karena bokap tuh nggak terlalu ngerti begitu-gituan. Jadi dia nggak nyadar nih motor. Dulu nih gue waktu SMA tuh gue dikasih motor. Oke. SMA, jadi bokap itu baru ngasih gue motor pas gue udah punya SIM dan KTP. Dulu gue punya motor, ini cerita singkatnya ya. Pakai Fiction ya, Yamaha Fiction. Oke. Itu sempat gue tabrakan, Pak. Oh ya? Tabrakan tuh maksudnya untungnya gue selamat lah, tapi motor tuh hancur semua. Jadi motor Fiction nih, bayangin kalian motor Fiction bagian depannya hancur. Pas pulang gue nggak tahu nih gue mau ngomong apa ya kan gitu. Lu tabrakan sama motor Jadi juga? lagi macet gitu, lagi macet lampu merah kan. Iya. Tiba-tiba lampu hijau kan gue gas aja. Pas gas tiba-tiba ada orang keluar dari depan mobil. Oh, nyebrang. Orang motor Oh. tiba-tiba keluar gitu nggak pakai ngeliat gini. Langsung keluar nabrak lah, jeder. Hancur lah tuh depannya kan. Pas hancur intinya deh sampai rumahnya gitu sore, itu kan siang. Sampai sorenya gue bingung nih ngasih, kalau bokap gue ngeliat gimana nih karena bokap gue tuh orangnya tuh bener-bener nggak mau tahu. Oke. Kok bisa tabrakan, kok bisa gini gitu segala macam. Akhirnya pas nyampe rumah tuh gue sampai bawa teman-teman gue yang di sekolah tuh buat ngebelain gue. Oke. Om, ini anaknya nggak salah, bukan gaya-gaya. Gue takutnya dipikir bokap tuh gue kebut-kebutan atau Iya. apa gitu kan. Sampai bokap gue udah pulang, teman-teman gue nih pada duduk nih di ruang tamu segala macam kan. Pas duduk di ruang tamu, tiba-tiba wah, bokap gue tuh lagi tidur sore. Dia kan kalau pulang kantor tuh biasanya jam 5, jam 4, tapi kan abis itu kan tidur. Tamu intinya bokap gue lagi tidur. Sampai akhirnya kita nungguin berapa lama gitu, teman-teman gue. Bokap gue keluar. Lucunya Pak, bokap kan gue setiap kali tuh parkir motor kalau udah nggak dipakai, udah nggak ada keluar tuh motor diparkir di ruang tamu. Bokap gue keluar dong dari kamar, ngelewatin motor, ketemu kita, nggak nyadar motornya hancur. Karena memang nggak Emang bokap nggak terlalu ngerti motor, Oke. modif motor, mau lampunya tiba-tiba diganti jadi gimana juga dia nggak bakal tahu gitu. Abis itu udah pas lagi ngobrol-ngobrol biar cepet aja karena ini teman-teman gue udah nunggu lama kan, mereka juga harus pulang kan, masih SMA kan, orang tuanya masih pada nungguin semua. Udah pas tiba-tiba ngomong, intinya ngomong, ya Pak jadi ini mau motor gitu-gitulah, Ya, pelan-pelan ya kan. takut lo ya? Takut lah, karena bukan gue soalnya main ini bersyukurnya gue, tapi gue nggak ngambil nggak enaknya, gue malah bersyukur gue masih kena rotan. Bokap gue tuh selain keras, ya dari gue SD kayak gue belajar, rotan tuh udah di samping gue tuh. Entah dia mukul meja, cepet belajar kayak gitu-gitu. Kalau marahin gue, jadi kan gue bayangan gue nih, wah ntar gue di rotan nih gitu. Jadi gue ngomong pelan-pelan itu ya segala macem. Akhirnya gue bilang motor abis ini Pak, habis tabrakan gini-gini. Belum gue selesai ngomong dia ngeliat gini, gregetan. Bokap gue tuh orangnya gregetan banget ya. Aduh, katanya anak ini, katanya wah udah dimarah-marahin, dimaki, dihajar. Berarti dihajar tuh maksudnya dibentak-bentak, sampai muncrat-muncrat tuh semuanya. Sampai mata tuh ibaratnya putih semua. Ngomel lah ya. Ngomel udah sampai gue dibilang, jadi bokap gue ngomel-ngomel karena gue itu dipikirnya kebut-kebutan. Oh iya. Terus freestyle mungkin, Bayangan orang tua gaya-gaya ya. Iya, gitu-gitu, iya, cornering kayak gitu. Udahlah sampai akhir udah kayak gitu udah habis. Ngomongin masih soal motor nih. Soal Motor motor. pertama yang lu bisa beli apa? Kalau motor yang pertama kali gue beli sendiri ya, gini. Jadi dulu waktu yang pas motor sebelum Fiction tadi itu yang tabrakan tadi, sebelumnya tuh bokap ada Xeon, Yamaha Xeon. Oke. Jadi Yamaha Xeon itu pada saat itu masih baru, belum ada banyak yang punya. Jadi baru keluar udah ngambil itu. Tapi akhirnya waktu itu motor itu buat taruh di rumah karena motor yang Mio Smile yang sebelumnya gue ceritain tadi itu udah dijual kan karena udah ada kerusakan gitu. Jadi akhirnya motor Xeon itu buat di rumah. Akhirnya gue milih lagi atau beli lagi, dibelinya Fiction. Akhirnya pada saat gua tadi Andre nanya motor pertama kali yang lu beli sendiri pakai duit lu sendiri apa, itu adalah Yamaha Xeon lagi. Itu waktu pas di Jak TV, waktu itu lagi ada bonus-bonus gitu sih, waktu ada bonus itu gue beliin Yamaha Xeon lagi karena gue inget waktu itu Yamaha Xeon itu adalah motor pertama yang dibeliin bokap. Jadi sekarang gue nggak ada motor kan, gue kemana-mana naik Gojek. Waktu awal-awal Gojek belum ini banget. Iya. Waktu Gojek waktu itu dikit-dikit maskernya Pak, ini ya Pak, masih masih formal masih banget. formal Iya. banget, masih belum banyak yang ngerti Gojek gitu kan. Iya. Itu gue di situ baru ibaratnya gue belinya Yamaha Xeon. Itu motor pertama kali yang gue beli, itu pun second. Karena Xeon kan udah nggak ada barunya lagi. Iya. Itu gue belinya second, dan tapi walaupun second tapi gue merasa bersyukur dan merasa bangga. Karena walaupun motor second gue beli 7 juta,
tapi itu hasil keringat sendiri. Iya dong. Bukan minta kayak minta beli motor lagi dong. Iya. Mah gitu yang beberapa orang kan teman-teman gue ada yang berkecupuan ya, misalnya beli Honda Jazz, beli motor Ninja. Tapi gue mikir walaupun gue beli motor second, motor seadanya, tapi paling nggak pakai duit gue sendiri. Itu motor pertama yang gue beli pakai duit gue sendiri. Seon gitu. Nah, kira lo sekarang punya motor. Nah, kalau Ninja itu juga sama. Iya. Gitu. Itu kan proses dari simpanan uang, dari nabung, tukar tambah kan gitu-gitu. Tukar tambah gitu lah. Gue sama Andre sempat trading bareng sama Caca juga kemarin kita ke vlognya udah ada juga di Marsa Caca ya. Yoi, lu bisa nikmatinnya. Keseruan kita bisa di channelnya Caca. Yoi. Dan rencana kita mau touring lagi nih. Touring lagi ke kalau nggak ke Sawarna ke Anyer. Anyer nggak nih? Kalau Anyer laku. Masih inget. Jadi laku itu semboyan yang kita temukan pada saat malam-malam nggak jelas lagi main Mobile Legend kayak lagi makan taichan kayak tiba-tiba nemu adalah gitulah jadi tiba-tiba gitu ya. Laku. Jadi kenapa gue bermotoran lagi karena dulu tuh terakhir motoran ke puncak aja itu waktu 2012 itu pakai Vision. Sebelum gue ke China jadi terakhir SMA itulah itu. Makanya kangen banget pengen motoran lagi ke puncak karena kan kalau naik mobil kan kita semua pun kalian semua yang nonton pun juga pasti udah biasa lah. Iya. Bahkan ada yang cuma makan sate marangi balik gitu kan gitu. Terus kalau pakai motor momennya dapat banget, Pak. Kalau motoran momennya dapat plus istri gue belum pernah naik motor ke puncak. Oke. Itu yang paling gue pengen. Ayo yang kita harus coba experience segala macam bersama teman-teman juga. Lihat mandor juga motoran juga jadi gue pengen ayo ke puncak gitu. Kira-kira bareng-bareng ke puncak, seru-seruan, seru banget sih tapi kemarin dan rencana mau ke Anyer. Gitu. Oke, Andre. Untuk ke depan nih. Lo bakal ada rilisan musik yang baru nggak? Pengennya pasti ada karena kan kalau musik itu gue nggak ngejar karena kan gue bukan yang kayak kalian yang emang bernyanyi emang talent dari nyanyi utamanya kan. Kalau gue kan memang ya lagi moodnya lagi pengen lagi suka gue akan coba buat. Tapi lagi-lagi gue nggak bisa bikin lirik, gue hanya bisa misalnya minta tolong atau kerja sama seseorang ataupun sama kolepan yang bisa bantu. Gue pengen liriknya tentang ini loh, jangan tentang putus loh, jangan tentang berantem loh, jangan tentang kembali loh, gitu-gitu. Paling gue cuma bilang gitu doang. Mengarahkan. Mereka bisa bantuin nge-compose musiknya dan liriknya. Gitu. Sure, kita tunggu lirisan Andre yang baru. Yap. Nah, ini gue mau nanya sosok Andre di luar yang orang tahu kali. Selama lo ngejalanin hidup pasang surut, gue pernah nanya juga ke Caca. Dan semua orang yang pernah datang kemari gue pengen tahu seberapa berat dia ngalamin struggle-nya dan seberapa bisa dia bangkit gitu. Lo pernah gak sih merasain anjing tai banget gue kok udah pernah ngerasain ini gitu. Kok bisa di gua gitu. Apa tuh momen kayak gimana? Kalau di keluarga tadi salah satu itu. Karena gue sendirian banget ya apalagi sekarang sebatang kara tapi sekarang gue udah punya keluarga kecil gue. Tapi di luar itu kayak kerjaan segala macam memang ada. Gue pernah dari lulusan dari pas gue kuliah di China kan gue lulus 2015 gue balik. Itu masa-masa lumayan berat karena gue bukan kepedean tapi gue berpikir gue bisa langsung dapat kerjaan gitu loh. Tapi setelah gue ngelamar kan pada saat itu gue memang pengen masuk kerja di TV. Jadi gue ngelamar tuh dari gue kirim CV sebanyak apapun itu gue kirim tuh sekali ngirim bisa kayak 10 kali biar kelihatan tuh di emailnya mereka kan. Terus tiba-tiba sampai gue masukin sendiri gue nganter-nganterin ke kantor-kantor tersebut. Itu benar-benar sampai dari 2015 nih dari gue pulang sampai 6 bulan 7 bulan 8 bulanan gue nggak dapat kerjaan belum sampai akhirnya gue dapat kerjaan pun itu pun jadi guru bahasa Mandarin di SMK Purnama di Blok M dengan gaji pada saat itu 1.500.000 itu bersyukur buat gue bersyukur tapi jujur buat kosan aja berapa buat makan berapa belum kadang-kadang pada saat itu belum ada motor ya karena kan gue beli motor yang Xiaomi tadi di Jak TV pada saat itu belum ada motor jadi kemana-mana masih naik Gojek walaupun Gojek pada saat itu masih murah ada yang waktu itu 5.000, 6.000, 7.000 tapi kan kalau lu pikirin sekali tujuan 7.000 kesini lagi 6.000 kan udah habis juga gajinya kan 1.500.000 mah habis juga sampai akhirnya gue berpikir kayak lumayan berat tapi harus dijalanin harus bersyukur juga gitu akhirnya gue pegang 1,5 juta per bulan gitu pada saat itu 1,5 juta per bulan jadi guru di SMK Purnama jadi gue ngajar Mandarin di situ sampai akhirnya gue kontrak yaitu pada saat itu setahun sih jadi selama setahun lah gue 1,5 juta itu nah terus nyari tambahannya gimana gue nyari tambahan itu adalah jadi guru les private bahasa Mandarin jadi gue punya beberapa murid gitu ya ada gue buka kayak di Instagram atau di mana gitu kayak buka lowongan les private bahasa Mandarin itu ada aja tuh puji Tuhan ada aja itu lo di mana tuh jadi waktu itu private-nya ada 2 datang ke rumahnya deh si murid ini ada waktu itu ada anak kuliah ada juga yang masih kecil masih SD kelas 1 kelas 2 itu ada yang di Lenteng Agung ada yang di Tebet itu kayak wah ngalaminnya kayak macet-macetan naik Gojek kan habis di situ aja duitnya tapi kita syukurin pada saat itu memang ada kurang-kurangnya tapi masih ada saudara masih ada rekan juga jadi masih bisa saling tolong kayak
masalah kayak ada aja rezeki lah, karena rezeki itu gue percaya kita nggak usah takut kita nggak dapat rezeki dari manusia. Iya. Karena rezeki itu udah diatur sama yang di atas, Pak. Jadi gue yang penting jalanin, yang penting gue niatnya baik. Ya akhirnya bener sampai detik ini gue ada aja lah gitu. Sampai akhirnya bisa nikah kan, karena nikah kan butuh tabungan juga walaupun Iya berapa. bener. Ya, Tapi salut gue- banget gue sama Andre. Bro, Iya gitu. goals yang mungkin belum lo dapet. Goals yang belum gue dapet itu misalnya contoh pastinya ke orang tua gue sendiri, karena gue belum sempet sedikit pun, ibaratnya waktu itu gue ingat sempat ngasih handphone ke bokap. Karena bokap gue gaptep banget, cuman pakai handphone yang pakai handphone Nokia gitu doang. Akhirnya gue beliin handphone Android pada saat itu. Itu baru satu yang memang gue rasa aduh masa cuma handphone Android doang gitu. Tapi memang pada saat itu gue mampunya itu. Belum mampu kayak Pak nih ada rumah baru, ada motor baru atau mobil baru gitu, enggak. Jadi goals gue pada saat ini adalah yaitu ke orang tua gue sekarang, yaitu mamanya Caca, mamanya istri gue. Ya kita sama-sama pengen kayak yang di kampung kita kan di Medan ada kekurangan ini segala macam. Tapi yang satu yang paling goals banget mimpi gue sama Caca deket ini adalah entah renovasiin rumah yang di kampung Yes. ataupun beliin rumah baru, itu aja itu. Di antara itu goals kita saat ini deket-deket ini, mimpi kita yang pengen segera kita ambil kalau bisa dapat. Amin, Itu semoga salah semua satunya. goals dan harapan Rumah buat Andre orang tua gitu. bisa selesaikan dengan cepat. Ya. Semoga rezeki lo juga lancar Amin, terus, amin, karir lo amin, juga amin, menjual amin, terus. amin, Amin. amin. Dan semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di luar Siap, ini ya. siap. Kami Pasti bakalan juga ke Anyer. Ke Anyer nanti vlognya pokoknya vlog motorannya ada di Marisa Caca Channel. Yes sir. Thank you banget bro udah Yuk, yuk. datang. Siap. Semoga kita bisa ketemu lagi. Thank you banget juga orang yang udah nonton dari awal sampai Ya, akhir semuanya. buat tim-tim yang ada di sini juga, thank you. Thank you. Terima kasih semuanya. Peace.